warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah sebagai bayan dan muhakkik, penjelas dan penguat bagi Al-Qur'an, baik sebagai bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tasyri'i. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang pertama adalah sebagai bayan takrir, yang berarti memperkuat isi Al-Qur'an. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholatnya seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis ini mentakrirkan surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang selanjutnya adalah sebagai bayan at-tafsir, yang berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Qur'an yang bersifat umum atau mujmal, serta memberikan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takkid. Contoh hadis mengenai bayan at-tafsir adalah penjelasan Rasulullah SAW ketika didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka Rasulullah SAW memotong dari pergelangan tangan pencuri itu. Hadis ini mentafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan hukum bagi seseorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum, kemudian Rasulullah memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangannya. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang selanjutnya adalah sebagai bayan at-tasyri', ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Biasanya Al-Qur'an hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima libasu hariri wad dahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li anathahim", yang artinya diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari kaumku dan dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.